Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Gua Saju Seboto untuk usaha cuci mobil, cuci motor di kampung, di perkampungan atau di pedesaan ya. Kali ini kita akan bahas tentang finishing setelah mobil itu dicuci. Ya, tentunya kan harus dikontrol. Kalau sampean sebagai pemiliknya dan punya karyawan, Anda harus mengontrol lebih ketat gitu di bagian-bagian mana yang sering terlewat. Karena ya intinya adalah finishing itu sendiri sebenarnya. Kalau untuk mencuci secara keseluruhan itu kan karyawan atau pekerja Anda, karyawan sampean itu pasti bisa. Tapi untuk kontrol finishing itu, nah yang pertama adalah bagian sini, bagian apa ini ya namanya, bagian apakah sudah bersih atau belum. Nah, kemudian tadi kan di wipernya dinaikkan. Yang kedua itu di list, bagian list mobil. List mobil itu di sana. Nah, itu adalah list ini ya, listnya ya. Ini sering tidak dilap ya. Biasanya karyawan atau buruh itu biasanya asal saja di sini. Nah, ini kemudian di bagian list ini sampai sini. Nah, ini adalah list yang sering terlewat sehingga pelanggan itu biasanya kecewa gitu. Kemudian bagian ini juga sering terlewat. Ini bagian pintu di atas door trim ya, karet-karet. Memang sih pelayanan itu tidak semudah yang kita ucapkan ya teman-teman, karena memang pelayanan itulah yang dinilai atau disegani atau diminati dengan pelanggan sampean. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't. Yang berikutnya, kalau untuk mobil pickup itu biasanya di bagian sini ya, bagian belakang ini setelah dicuci, disalju atau ditacles biasanya tidak dilap atau tertinggal di bagian list ini. Nah, terutama di bagian kaca. Ini jangan terlalu lama menunggu ya, karena nanti jadi kerak air. Kemudian juga di bagian atas sering terlewat. Di bagian atas sana itu juga sering terlewat teman-teman. Kemudian di bagian ini, di bagian dashboard mobil, baik itu di sela-sela seperti ini, dan bagian sini sering terlewat ya. Jadi kalau sampean punya usaha, kemudian yang mengerjakan itu sembrono, yang mengerjakan itu tidak teliti, atau dia sembrono, atau dia main-main, lebih baik cari ganti atau sampean bertahan untuk dikerjakan sendiri lebih baik, dan targetnya tidak usah banyak-banyak. Misalkan 2-10 mobil itu sebenarnya sudah cukup kalau kekuatan atau badan Anda masih kuat. Kemudian yang berikutnya di bagian sini, ini juga sering terlewat. Kalau pelapon ini, untuk pelapon sendiri itu dia masuknya ke salon. Makanya kan teman-teman ketika bergabung dengan Mitra iPower nanti belajar dengan kita itu belajar salon juga. Karena apa? Kebanyakan pelanggan itu pasti ada pelapon-pelapon itu pasti kotor, dan ini kalau dibersihkan dengan tarif cuci mobil saja Anda rugi juga. Makanya ini nanti ketika sudah jadi pelanggan, maka nanti diarahkan pelan-pelan untuk supaya dia nyalon. Ada caranya ya teman-teman, ada caranya ya. Kemudian bagian belakang tadi ya terlewat, saya juga sering terlewat ini. Nah, memang
memang yaitu pelayanan itu tidak semudah yang kita ucapkan ya. Yang bagian yang berikutnya itu adalah bagian di ban. Di sana bumper sana atas, sana sasis. Sasisnya seringkali juga terlewat di sana sasisnya. Tuh. Sasis. Kemudian pelek dalamnya. Pelek bagian dalam. Ini yang sering terlewat di bagian gardan. Gardan itu sering terlewat juga. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau Anda sampean mau dipercaya sama pelanggan, Anda harus melayani. Sampean harus melayani betul-betul. Kepuasan pelanggan itu adalah kalau pelanggan Anda puas, Anda senang, katanya kan begitu. Nah, juga bagian sana. Sini. Ini loh. Gardan sana. Nah, biasanya bagian di list ini tertinggal. Jadi teman-teman yang masih sering sembrono, masih sering bermain-main dengan usaha cuci mobil motor, masih suka bermain-main dengan usaha cuci mobil motor, artinya tidak serius atau mengabaikan pelanggan, maka pelanggan akan kabur, itu pasti. Bisa dipastikan ya 90%. Dan Anda sampean harus juga terbuka untuk menerima masukan dari pelanggan itu sendiri. Dan Anda bisa berikan garansi ketika sampean cuci mobil atau motor, kalau belum bersih nanti bisa dikembalikan garansinya 1 hari misalkan, seperti itu. Jadi garansi ini juga sistem atau marketing yang bagus menurut saya. Nah teman-teman ya, nanti kita akan bahas untuk kaca yang jamuran ya. Hampir semua cuci mobil motor, semakin sering mobil dicuci, semakin sering mobil itu dicuci teman-teman, semakin sering mobil itu dicuci, sebenarnya kemungkinan jamuran kaca, jamuran kerak itu semakin banyak sebenarnya. Apalagi sekarang itu banyak yang konsultasi ke saya, atau dia tanya-tanya, atau dia itu pengen tahu ya. Kebanyakan orang itu di cucian tempat cuci mobil motor, sekalipun cuci mobil yang sudah besar ya. Kemarin saya dapat konsultasi dari teman saya juga, setelah nyuci di tempat cuci mobil yang besar dan bagus, ternyata juga tidak bersih, atau tingkat kebersihannya itu cuma 70% tidak ada. Nah makanya teman-teman, justru ini adalah peluang bagus ketika sampean berada di kampung atau di pedesaan atau di daerah-daerah ya, yang sebenarnya itu pemilik mobil sudah banyak dan mereka harus nyuci ke kota, nyuci di poros jalan kota. Itu kan kalau nyuci ke jalan poros kota itu kan jauh. Kok di desa, di kampung melayani pengusaha-pengusaha, PNS, kemudian juragan-juragan, itu aja nanti sudah tiap hari pasti ada mobil yang mencuci, dan Anda bisa kembangkan ke salon gitu ya teman-teman ya. Ini adalah tempat saya. Nah ini saya tunjukkan seperti ini supaya teman-teman itu sudah mulai berpikir untuk melayani. Jadi servis pelanggan itu sangat penting ya teman-teman. Saking pentingnya itu, kalau saya itu tidak punya target selain bersih saja. Target saya itu tidak ada sehari harus dapat 10, sehari dapat 15 mobil, berapa motor, tidak ada. Target saya itu adalah bersih. Jadi yang saya layani itu mobilnya bersih dan dia puas. Gitu teman-teman ya.